punya persiapan yang matang, maka kepercayaan diri juga itu akan datang. Wih, mantep tuh. Katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bareng aku Nur Aini di podcast Warung Obrolan. Kali ini aku nggak sendirian dan aku bakal ditemani sama teman aku. Dia dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 22. Dia juga ahli di bidang Master of Ceremony dan penyiaran radio. Kali ini kita akan bahas bagaimana sih strategi sukses menjadi Master of Ceremony dan bagaimana sih dari sisi dan teknisnya. Maka dari itu, kalian penasaran kan cara-caranya? Tonton terus di podcast kami, yaitu di podcast Warung Obrolan. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Maya Rosmala. Maya, gimana kabarnya, Kak Maya? Halo teman-teman semua, alhamdulillah kabar aku baik. Halo Kak Ain. Halo. Langsung aja kita ke materinya ya, Kak. Kak Maya tuh dari kapan sih Kak mulai tertarik menjadi MC? Atau emang ada keturunan gitu dari keluarga udah ada basic menjadi public speaking gitu ya, bisa kita sebut public speaking kan kalau MC itu. Nah itu gimana Kak? Mulainya dari mana? Kalau mau cerita mulai dari MC itu udah mulai dari sejak SD. Pas Dari waktu dulu masih, iya, waktu masih SD itu kan ini ya ada petugas upacara dan saya sering tuh ngambil jobsnya itu sebagai MC. Berarti itu MC ngajuin upacara. diri ya berarti ya? Apa Pertama emang kali kayaknya ngajuin diri dulu. Oh, ngajuin diri, Masya Allah, luar biasa. Orang nggak akan tahu soalnya kalau kita nggak ngajuin diri. Itu masih SD loh Kak. Iya. Terus habis itu apa lagi Kak? Habis Setelah itu terus berlanjut kan kalau di SD masih dalam cakupan upacara terus ya. Ya. Terus kemudian lanjut lagi di pondok pesantren itu jadi MC waktu masih kelas pertama itu udah jadi MC di haflah. Acara haflah itu perpisahan Perpisahan ya. besar pondok. Acara gitu. besar ya Kak? Iya. Jadi mulai dari situ udah mulai ngambil yang berbeda kayak lebih semi formal gitu. Nah, apa sih Kak motivasi Kakak bisa tertarik jadi MC itu? Sedangkan MC itu kayaknya berat nggak sih bagi kita tuh? Perlu persiapan yang luar biasa juga karena yang dihadapin itu bukan satu atau dua orang, tapi banyak orang gitu. Apa sih Kak motivasinya? Share dong ke kita. Oke. Yang pertama, kan kita udah kenal nih sama diri kita sendiri. Kalau misalkan kita merasa kita bisa untuk jadi MC, gali lebih dalam kemampuan kita. Kalau kita udah kenal potensi diri kita. Jadi, gak ada halangan atau tantangan apapun yang akan kita hadapi nanti kalau misalkan kita udah percaya sama diri kita sendiri. Kalau misalkan kendalanya nih, kita harus berhadapan dengan banyak orang. Yang kita takutkan dari orang-orang itu apa? Orang nggak akan menertawakan kita, orang juga akan lupa sama kita. Bahkan sebagian orang juga nggak terlalu memperhatikan MC. Iya bener sih. Iya kan? Jadi tetap pada jalan kita, kalau misalkan memang pilihan kita tertuju pada MC. Tetap percaya diri aja ya Kak. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya Kak. Nggak apa-apa kan Kak? Boleh. Yang pertama, apa sih Kak kunci utama dalam menjadi Master of Ceremony? Apakah ada kunci khusus gitu biar kita mimpin acaranya itu menjadi lancar gitu? Iya benar. Yang pertama sebelum kita MC, kita harus punya persiapan yang matang. Jadi kita harus tahu acara kita itu temanya apa, rundown-nya gimana, situasi nanti gimana. Yang kedua, kita juga harus punya komunikasi yang baik sama panitia dan juga audiens. Kemudian yang ketiga, kita harus punya fleksibilitas karena kita nggak akan tahu situasi pas hari H tiba-tiba berubah gitu. Maksudnya fleksibilitas itu kayak backingan yang kedua atau kayak cadangan atau gimana? Fleksibilitas yang saya maksud di situ seperti ini. Kita kan udah mempersiapkan yang matang nih teks kita. Dan tiba-tiba di hari H ada misalnya kan nih sambutan nih, ada nama yang berubah. Ternyata yang sambutan bukan bapak ini, ya ternyata yang datang bapak yang ini. Terus tiba-tiba situasi yang ada di situ diharuskan menggantikan susunan acara. Itu fleksibilitas. Kita harus mampu tidak hanya berpatokan dengan teks yang kita buat sebelumnya, tapi harus mampu gimana caranya kita menyesuaikan situasi yang ada. Berarti ada 3 kunci ya. Yang pertama tadi tuh persiapan materinya, bagaimana acaranya dan menyiapkan rundown-nya.
Dan yang kedua, mempunyai komunikasi yang baik, terutama bersama panitianya. Dan yang ketiga, kita harus bisa memfleksibelkan. Kalau misalkan ada gangguan atau ada pemateri yang harus diganti dan rundown yang harus diganti. Berarti itu 3 kunci kesuksesan menurut Kak Maya. Oke Kak, pertanyaan yang selanjutnya. Ada nggak sih Kak, ketika Kakak menjadi MC, tantangannya? Oh, pasti Masih banyak ya kayaknya tentu ya? ada. Kalau kan misalkan nih, kita dalam satu acara tiba-tiba audiensnya nggak perhatiin kita. Itu gimana kan? Atau tiba-tiba audiensnya tiba-tiba berisik, nggak perhatikan. Kita suka nemuin yang kayak gitu, nah. Iya. Jadi kalau misalkan dalam situasi seperti itu, tentunya kita harus pertama tenang dulu. Tenang. Ya, jangan sampai panik juga. Yes. Kalau sama-sama panik, nanti chaos secara kita. Iya benar. Kadang yang kita utamakan tuh kadang, ini gimana nih? Ini Iya, gimana nih? Gitu iya. kan ya kalau jadi MC. Gitu. Kalau misalkan kita udah tenang, kita bisa mengendalikan suasana acara. Yang pertama, ajak interaksi. Kalau kita udah ngajak interaksi sama audiens, entah itu dengan selera humor gitu kan, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang interaktif, itu bisa membuat fokus dari audiens balik lagi. Berarti untuk kita ngajak interaksi penonton itu kita harus nyiapin dulu nggak sih Kak dari sebelum acara itu? Misalnya Iya, kayak bisa. Ice breaking. ice breaking, Iya. kayak gitu-gitu kita harus siapin dulu, Bah. Iya, kalau misalkan kita belum pernah mencoba pakai ice breaking, kita harus siapin dulu. Tapi biasanya kalau seorang MC yang memang sudah sering gitu kan, Udah handal mereka gitu. ya mereka akan menggunakan ice breaking yang biasa mereka sampaikan di setiap acara gitu. Kayaknya itu juga tergantung market ya, maksudnya tergantung Iya. market, tergantung penonton. Kalau misalnya penontonnya anak kecil, Mm-mm. orang yang dewasa itu Iya. beda-beda juga kan Benar. ice breakingnya. Memang tergantung dengan situasi dari acara kita itu MC kita tuh MC apa gitu kan. Entah kita mau bawainnya formal atau acaranya itu semi formal atau acaranya itu non formal. Kita harus bisa nyesuaiin. Nah, kadang Kak, yang harus kita benar-benar persiapin itu apa sih Kak? Misalkan kita udah benar-benar percaya diri nih, tapi terkadang di sisi materi kita susah juga gitu, nggak tahu gitu apa yang mau disampaikan. Tapi ada juga di sisi lain, materinya udah matang, udah siap, tapi percaya diri kita belum matang gitu, belum bisa gitu. Itu gimana sih Kak cara ngadepinnya kalau misalkan kita mau jadi MC gitu? Apa Jadi- harus dua-duanya kita dapat dulu baru Iya, kita harus. bisa menjadi MC gitu? Kalau kata anak akuntansi mah harus balance ya. Harus balance. Harus balance. Kita punya persiapan yang matang, maka kepercayaan diri juga itu akan datang. Wih, mantep tuh. Katanya. Nah, Kata hari ini. kata-kata hari ini. Nah, jadi kalau misalkan kita memang persiapan kita udah matang kan, kita bisa percaya diri. Soalnya kalau kita nggak ada persiapan yang matang, kita akan panik dan cemas sendiri. Nah, mungkin ada dalam suatu kasus kita juga udah persiapin matang-matang, tapi percaya dirinya tetap nggak ada. Iya. Sama itu kita harus kendalikan dulu emosi Kendalikan kita, emosi kita, diri cemasan kita ya. kita. Itu kita atur pernapasan. Tenang gitu kan, tenang, kita udah tenang nih. Terus kita tetap sebelum acara, sebelum mulai nih kan ya, kita coba ngobrol dulu di depan cermin gitu kan. Ajak diri kita ngobrol gitu kan. Gimana, kamu udah siap? Siap gitu kita bilang. Harus percaya diri, nanti insya Allah akan lancar dan aman. Berarti harus sering latihan ya. Nah, itu ada persiapan nggak sih Kak kalau misalnya Kakak lagi mimpin acara-acara kayak gitu, atau butuh berapa lama, butuh berapa waktu untuk nyiapin untuk acara itu gitu? Kita sebagai MC, menurut saya ya, kita harus datang jauh sebelum acara akan dimulai. Contohnya berapa hari jangkanya? 1 jam mungkin bisa. 1 jam ya? Kita harus Iya. datang di tempat gitu? Iya kan, acara hari H itu juga Itu biar kan. ngelihat suasana dulu. Suasananya kan ya? dulu. Suasana dulu. Nanti kita akan mau jalan kemana nih, audiensnya akan ada di mana, situasinya, audiensnya bertempat di mana aja gitu kan. Jadi kita udah siap on point di tempat kita sebagai MC nanti. Itu kunci utama. Yang pertama, harus datang lebih awal dari audiens-audiens yang lain. Karena nanti kalau misalkan kita tiba-tiba lihat orang udah rame, kita akan jadi bingung, ini harus aku gimana ya gitu kan. Pada Iya telat. sih, benar. Nih, jadi buat teman-teman, hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau jadi MC, yang pertama persiapan yang matang dari segi materinya, terus persiapin juga dirinya, kepercayaan dirinya, terus persiapin juga mental ya, dari sisi mental ya Kak. Bener. Itu juga harus dipersiapkan. Kalau misalkan kita udah bisa membackup yang kayak gitu, insya Allah ketika kita menjadi MC, kita bakal bisa mimpin di acara tersebut, ya kan? Bener banget. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak tips Kakak
menjadi MC itu ada nggak sih tips-tipsnya biar menjadi sukses gitu, biar lancar gitu? Iya. Sharing dong Kak. Tips dan pesan untuk teman-teman semua, yang pertama jangan takut untuk mulai, berani ambil jobs yang kecil. Maksudnya kita jangan ragu atau jangan sungkan untuk ngambil acara dalam cakupan kecil dulu. Ketika kita udah berani ngambil acara yang kecil, kita dikenal oleh orang, kita bisa punya networking. Ketika kita udah punya networking, orang akan tahu kalau kita profesional dalam MC gitu. Terus pertambah jam terbang. Wih, berarti kita harus memperluas networking kita ya Kak, Iya. biar kita lebih banyak dikenal oleh orang Iya. lain. Jadi teman-teman, manfaatnya dari strategi menjadi MC atau Master of Ceremony, kunci kesuksesannya itu ada 3. Yang pertama tadi tuh mempersiapkan materinya yang lebih matang. Yang kedua mempunyai komunikasi yang baik dengan diri sendiri maupun dengan panitianya. Dan yang ketiga bisa memfleksibelkan, bisa mempunyai cadangan ganti ketika acara atau rundown itu diganti. Itu kunci kesuksesan dari Kak Maya. Oke, mungkin teman-teman, saya Nuraini bakal pamit undur diri dan Kak Maya juga bakal pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap di podcast kita, yaitu di podcast Warung Obrolan. Kita adanya setiap ujian.